Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan kesehatan. Baik, saya akan share link. Konsep pendidikan kesehatan. Pengertian pendidikan kesehatan menurut Ottawa Charter tahun 1986 yang dikutip oleh Noto Atmojo memberikan pengertian pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, pendidikan kesehatan adalah upaya untuk mempengaruhi dan atau mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, agar melaksanakan perilaku hidup sehat. Dan sedangkan secara operasional, pendidikan kesehatan merupakan suatu kegiatan untuk memberikan dan atau meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktek masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Nota Atmojo 2003. Ini adalah pengertian pendidikan kesehatan. Kemudian konsep pendidikan kesehatan juga proses belajar pada individu, kelompok, atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan sendiri menjadi mampu, dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan yang mendasar sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan ya. Jadi belum tahu menjadi tahu, belum mampu menjadi mampu, belum mau menjadi mau. Jadi itu adalah target ya, dari pendidikan kesehatan. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan perilakunya atau mereka untuk mencapai kesehatannya mereka secara optimal. Batasan-batasan konsep pendidikan kesehatan yang sering dijadikan acuan antara lain, ini ada beberapa ahli yang membuat konsep pendidikan kesehatan ya. Beberapa ya. Terus ini tujuan pendidikan kesehatan itu sendiri adalah secara umum tujuan dari pendidikan kesehatan ialah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Jadi tujuan pendidikan kesehatan kita ada supaya masyarakat itu secara mandiri bisa meningkatkan kesehatan secara optimal. Itu secara ringkasnya. Ruang lingkup pendidikan kesehatan. Nah, ini dimensi sasaran. Sasarannya adalah pendidikan kesehatan individu dengan sasarannya adalah individu. Kemudian pendidikan kesehatan kelompok dengan sasarannya adalah kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasarannya adalah masyarakat luas. Jadi kalau kita secara individu memberikan saran dan anjuran, memberikan pendidikan kesehatan, itu sasarannya adalah individu. Kemudian secara kelompok, itu sasarannya adalah kelompok-kelompok masyarakat tertentu, jadi kelompok khusus ya. Jadi mungkin ada kelompok ibu hamil, ada kelompok orang usia lanjut, ada kelompok remaja, ada kelompok ibu hamil, ada kelompok ibu menyusui dan sebagainya, atau ada organisasi-organisasi yang secara khusus membutuhkan suatu proses pendidikan kesehatan, itu yang menjadi sasaran. Kemudian kalau untuk masyarakat itu mungkin masyarakat secara umum, secara luas. Jadi ruang lingkupnya lebih umum, lebih luas. Kemudian dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Pendidikan kesehatan untuk promosi kesehatan, health promotion,
Kemudian yang kedua, pendidikan kesehatan untuk perlindungan khusus, untuk basic protection. Kemudian pendidikan kesehatan untuk diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Ini untuk pendidikan kesehatan untuk memperoleh informasi sehingga dia dapat didiagnosa secara dini. Mungkin untuk melakukan cek laboratorium, untuk melakukan foto ronsen, untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sehingga penyakitnya itu bisa didiagnosa secara dini, jadi tidak terlambat begitu. Misalkan kanker itu juga biasanya pada ibu-ibu itu dilakukan pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan IVA test atau pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang untuk mendiagnosis adanya kanker serviks misalnya. Jadi kalau itu misalkan ibu itu mengalami kanker serviks itu tidak terlambat. Jadi masih stadium-stadium awal kan masih bisa diobati. Kemudian pendidikan kesehatan untuk rehabilitasi. Jadi pendidikan kesehatan untuk upaya pemulihan. Misalkan untuk penderita-penderita yang sudah mengalami mengalami misalkan stroke. Nah, stroke itu kan secara medis kan memang penyakit ini sudah dikatakan penyakit yang berat gitu ya, yang kronis gitu ya, yang sudah mengalami gangguan, kecacatan fungsional gitu. Jadi di sini diharapkan ini bisa melakukan rehabilitasi. Jadi sasarannya bagi yang mereka penderita-penderita yang membutuhkan rehabilitasi medik. Dimensi tempat pelaksanaan, ini pendidikan kesehatan di rumah sakit dengan sasarannya adalah pasien dan keluarga. Jadi di tempat di mana pendidikan kesehatan dilaksanakan, biasanya di rumah sakit, ya sasarannya adalah pasien dan keluarganya. Kemudian pendidikan kesehatan di sekolah dengan sasarannya adalah pelajar. Ini biasanya dilakukan pada program-program UKS. Jadi kalau di program yang dari pemerintah sekarang ada yang namanya program kesehatan remaja. Nah, kesehatan remaja ini memang program yang baru. Jadi ini sasarannya adalah para pelajar dan remaja yang ada di desa, misalkan Karang Taruna seperti itu. Ini sasarannya adalah itu. Kemudian pendidikan kesehatan di masyarakat atau tempat kerja dengan sasarannya adalah masyarakat atau pekerja. Ini biasanya ada di tempat pekerja, misalkan pabrik-pabrik itu dilakukan sosialisasi tentang kesehatan, sosialisasi tentang misalkan penularan penyakit, seperti itu dilakukan sosialisasi. Nah, tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan melihara perilaku sehat dan lingkungan sehat serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Ini merupakan salah satu pentingnya kenapa dilakukan pendidikan kesehatan. Ini memang terjadinya perubahan perilaku. Ini adalah target perubahan perilaku, kemudian terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental, sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Jadi dengan adanya perubahan perilaku pada individu, keluarga, dan masyarakat, ini mereka mampu untuk bergaya hidup sehat sehingga ini angka kesakitan dan kematian ini bisa diturunkan. Dengan perilaku yang sehat, otomatis dia akan menjaga supaya hidupnya selalu berkualitas sehingga tidak jatuh dalam sakit. Dan mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi berdaya, jadi istilahnya kan istilahnya pemberdayaan. Jadi masyarakat diberdayakan untuk dapat mampu mengatasi masalah sendiri sehingga dia bisa mampu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sehingga juga dia dengan sendirinya akan mampu bekerja dan
akan menjadi sejahtera. Ini ilmu-ilmu yang ada membantu pada pendidikan kesehatan adalah ilmu psikologi, ilmu antropologi, sosiologi, dan komunikasi. Jadi memang ini ilmu-ilmu yang membantu kita supaya kita bisa mampu untuk melakukan pendidikan kesehatan. Nah, kita langsung ke bagaimana membuat perencanaan untuk penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Dalam melakukan pendidikan kesehatan tentunya kita butuh suatu perencanaan. Jadi perencanaan itu kalau di pendidikan istilahnya RPP, jadi rencana pembelajaran. Ya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran harus kita rencanakan dulu. Ini mulai dari judulnya, temanya kita tentukan apa temanya. Jadi di sini saya contohkan temanya adalah penyakit TB. Ya, ada satuan acara penyuluhan atau biasa disebut SAP. Kita membuat SAP dulu sebelum melakukan penyuluhan sehingga nanti target dan tujuan kita itu akan bisa kita ukur untuk pencapaiannya. Kita tentukan tema. Anda Bapak Ibu sekalian nanti bisa setelah ini praktek membuat SAP. Contohnya kalau mau buka di internet banyak Bapak Ibu lakukan itu dan disesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu kehendaki. Temanya bebas ya, yang penting adalah masalah kesehatan. Tema di sini saya contohkan salah satunya adalah tuberkulosis. Kemudian kita tentukan kapan, hari dan tanggal yang akan kita mau lakukan penyuluhan tanggal berapa, dan waktunya jam berapa. Nah, dari sini untuk menentukan kita berkumpul dengan masyarakat itu secara terprogram. Jadi masyarakat tidak enten-entenan atau bagaimana supaya ini bisa saling bisa melengkapi. Jadi masyarakat sudah kumpul, kita juga sudah siap untuk melakukan penyuluhan. Jadi ini kita rencanakan hari, tanggal, waktu, dan tempatnya di mana, harus jelas tempatnya di mana. Ya, ini mungkin kita bisa bikin undangan di sini jelas di mana tempatnya. Nah, di sini saya contohkan di balai desa gitu ya. Kemudian pengajar itu maksudnya penyuluhnya siapa? Mahasiswa Poltekkes Surakarta, atau bisa ditulis dengan nama individu atau nama kelompok ya, bisa. Kemudian ada tujuan ya. Ketika kita memberikan penyuluhan kita harus menyertakan apa sih tujuan dari pendidikan yang kesehatan yang kita lakukan itu. Tujuannya adalah di sini kalau saya contohkan setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Jadi setelah kita lakukan pendidikan kesehatan tentang tuberkulosis selama, jadi harus ada kriteria waktu, targetnya itu lamanya berapa menit gitu ya. Selama 1 kali 30 menit diharapkan masyarakat mengerti tentang penyakit tuberkulosis. Jadi dari ketika kita menyampaikan penyuluhan selama 30 menit, kita harapkan masyarakat mengerti tentang tuberkulosis secara umum. Kemudian di sini ada tujuan instruksional khusus. Kalau tadi secara umum, tujuan secara umum itu secara global besarnya. Jadi mengerti tentang penyakit tuberkulosis atau penyakit tentang diabetes mellitus atau penyakit tentang hipertensi gitu ya. Banyak sekali. B, tujuan instruksional khusus. Ini yang pertama masyarakat mampu memahami pengertian. Jadi kita bedah satu-satu dari materi yang kita sampaikan. Misalkan di situ ada pengertian, ada penyebab, tanda dan gejala. Ya, kemudian ada penata laksanaan begitu, atau penanganan atau pengobatan dan sebagainya, itu bisa kita sampaikan tergantung materi kita itu isinya apa saja. Nah, di sini masyarakat mampu memahami pengertian tentang tuberkulosis. Masyarakat mampu memahami tentang penyebab tuberkulosis. Masyarakat mampu memahami tentang cara penularan, memahami tentang cara pengobatan penyakit tuberkulosis, mampu memahami tentang pencegahan penyakit tuberkulosis. Jadi kita ambil poin-poinnya yang penting
yang ada di masyarakat kan, kalau di penyakit ini kan penyakit menular ya. Ya, poinnya kan masyarakat mengerti tentang definisinya, tentang penyebabnya itu apa. Kemudian cara penularannya ini paling penting juga. Cara penularannya ini penting. Nah, kemudian pengobatan seperti dan pencegahan supaya masyarakat bisa menghindari supaya tidak terkena penyakit tuberkulosis. Jadi poin-poinnya itu terserah Bapak Ibu mau ditekankan pada pentingnya itu di mana, sehingga di situ bisa menjadi tujuan instruksional khusus. Nah, kemudian yang sasaran ya, sasarannya adalah adapun sasaran dari penyeluruhan ini adalah ditujukan untuk masyarakat desa Donohudan, atau bisa dispesifikan. Tadi kan ada beberapa sasaran, dimensi sasaran itu bisa ditujukan kepada masyarakat kelompok khusus lansia atau ditujukan kepada kelompok khusus remaja. Itu tergantung penyakitnya itu paling rawan kepada siapa, atau memang ini penyuluhannya sedang menyuluh masyarakat di daerah mana. Ya, bisa. Itu masyarakat di, kalau di sana tadi kan desa Donohudan. Kemudian yang berikutnya adalah materi. Materi ini terlampir. Jadi setelah SAP sampai evaluasi kemudian materinya dilampirkan. Ini ya materinya meliputi pengertian, penyebab, tanda dan gejala, cara penularan, cara pengobatan, dan cara penjagaan penyakit. Ya. Itu tergantung penyakitnya ya. Jadi tadi konteksnya lihat beberapa poin-poin penting yang seharusnya bisa diperoleh oleh masyarakat. Kalau itu penyakitnya bukan penyakit menular, misalkan diabetes, berarti bukan cara penularan ya, tapi tadi di situ ada pengobatan, ada pencegahan. Mungkin yang paling ditekankan pada pencegahan ataupun gaya hidup yang bagaimana yang bisa mencegah diabetes. Misalnya kalau diabetes, ya kalau ini TBC kan menular, jadi ini bisa penularan yang ditekankan. Kemudian media ini bisa menggunakan leaflet, LCD, atau mungkin memakai flip chart, atau memakai media-media yang lain, atau mungkin video juga bisa. Dan metode ditulis ceramah, tanya jawab, evaluasi. Jadi ada penceramah, ya, jadi pemateri, penyuluh itu melakukan ceramah terlebih dahulu, kemudian dilakukan tanya jawab, dan kemudian evaluasi. Ya, evaluasi. Baik, ini kegiatan penyuluhan. Jadi kegiatan penyuluhan itu ada kolom khusus yang di sini isinya adalah nomor, tahap, kegiatan, dan kegiatan peserta. Ini gambaran acara ya, rundown istilahnya, rundown acara yang ada di situ. Nomor 1 adalah pembukaan. Ini ada waktunya, diperkirakan 5 menit. Kemudian dalam pembukaan itu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pendidikan kesehatan, apersepsi dengan cara menggali pengetahuan. Jadi apersepsi itu menggali pengetahuan audien. Jadi sebelum kita melakukan penyuluhan, audien digali dulu seberapa pengetahuannya. Kalau mungkin audien sudah mengerti lebih dalam tentang penyakit ini, ya nanti kan itu bisa berkembang ketika kita menyampaikan. Mungkin dengan diskusi-diskusi. Tapi kalau memang audien belum sama sekali belum mengetahui, mungkin bisa kita awali dengan kita ajak ceramah, ya. Kita ceramai gitu ya. Jadi melakukan persepsi itu dengan melakukan pertanyaan, ya misalkan begini, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui tentang tuberkulosis sebelumnya? Apa itu tuberkulosis? Nah, pasien misalkan audien menjawab, tuberkulosis itu penyakit yang disebabkan oleh misalkan bakteri. Nah,
ketika audien itu menjawab, kita harus ngasih namanya reinforcement positif. Jadi melakukan dengan cara memuji audien. Ya, jawabannya bagus sekali. Misalkan ada kurangnya, bagus sekali. Tapi lebih lengkapnya ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis misalnya. Jadi dijelaskan kita yang benar bagaimana, tetapi pasien audien tidak langsung disalahkan. Jadi dengan memberikan reinforcement positif itu diharapkan semangat untuk mendengarkan lebih lanjut itu ada. Nah, itu teknisnya. Jadi apersepsi. Jadi di sini kegiatan peserta adalah menjawab salam dan mendengarkan. Tadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apersepsi. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan diperkirakan sekitar 20 menit kalau di sini ya. Ya itu terserah panjenengan mau 20 menit atau 30 menit ya, monggo. Di sini dalam pelaksanaan adalah menjelaskan materi. Ini pasien dan keluarga, audien ini memperhatikan penjelasan tentang penyakit tuberkulosis. Pasien dan keluarga menanyakan tentang hal-hal yang belum jelas. Jadi di sini ketika kita menyampaikan materi, kita bisa memberikan waktu untuk klien atau untuk audien itu untuk bertanya kalau itu belum jelas. Nah, di sini audien mendengarkan dan bertanya. Di akhir adalah penutup. Selama 5 menit menyimpulkan materi. Jadi isinya penutup adalah menyimpulkan materi. Materi yang sudah kita sampaikan kita simpulkan. Kemudian mengevaluasi pasien dan keluarga tentang materi yang telah diberikan. Jadi pasien diberikan pertanyaan-pertanyaan atau dievaluasi. Jadi ini gunanya untuk mengukur sedalam apa pasien bisa menyerap materi kita. Di sini pasien mendengarkan dan menjawab salam. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, kita bisa mengakhiri pertemuan dengan salam untuk pamit ya, undur diri dan sebagainya. Kemudian jangan lupa ada rencana tindak lanjutnya. Ada rencana. Besok saya akan menyampaikan materi tentang apa lagi begitu ya. Itu ini saya lengkapi. Nah, kemudian pengorganisasian ini perlu nanti ketika mau melakukan penyuluhan itu siapa yang menyajikan, penyaji, ya, ini penyuluh siapa. Kemudian di situ ada moderatornya, kemudian ada fasilitatornya. Mungkin penyajinya bisa ditunjuk dari salah satu anggota kelompok, moderator mungkin juga bisa salah satu dari kelompok, atau mungkin bisa ditunjuk orang lain, misalkan Bu Bidan atau Bu di situ ada Pak Dokter bisa jadi moderator atau siapa boleh ya, atau dari mahasiswa. Kemudian fasilitator itu yang fasilitator di sini bisa mungkin ya tuan rumah yang ada di situ atau tokoh yang ada di situ yang memfasilitasi tempat apapun, atau juga bisa dosen. Dan evaluasi nih. Evaluasi yang tadi kita lakukan pada tahap yang ketiga itu menanyakan kembali tentang materi yang dijelaskan pada warga desa Donutan tentang ya, tadi kan poinnya kan kalau evaluasi kita harus mengacu ke tujuan instruksional khusus ya, khusus di situ kan spesifik. Itu apakah audien bisa menjawab pengertian tentang tuberkulosis? Apakah audien bisa mengetahui penyebab penyakit tuberkulosis? Dan audien apakah tahu tanda dan gejala? Apakah audien tahu bagaimana cara penularan? Apakah audien tahu bagaimana cara pengobatan? Dan yang terakhir, tahu bagaimana caranya mencegah dari penyakit tuberkulosis itu, misalkan itu. Jadi kita lakukan evaluasi, kita tanya secara kognitif itu tadi penyuluhannya bisa menjawab apa tidak, atau kalau mungkin kita sempat membuat
soal secara tertulis juga boleh. Kita secara tertulis atau kita buat multiple choice. Kalau kita siap itu lebih baik, karena bisa diukur, langsung bisa kita nilai, bisa kita ketahui seberapa pemahaman masyarakat yang kita suluh tentang tema. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sekilas tentang proses pembelajaran atau proses penyuluhan. Ada tahap-tahap yang dilalui, tadi ada perencanaan. Nah, nanti akan saya berikan tugas untuk membuat SAP, buat SAP. Tadi dengan tema yang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak mengikat, silakan membuat tema. Nanti akan saya sampaikan ke Sipen. Jadi untuk pembuatan SAP ini nanti akan saya umumkan lebih lanjut kapan, dan saya juga akan koordinasi dengan koordinator ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dulu pertemuan ini. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan, silakan melalui chat WA. Bisa melakukan chat WA kepada saya secara langsung. Ya, terima kasih. Waktu silakan Bapak Ibu istirahat. Semoga Tuhan memberkati. Selamat siang.